pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi, dan sebelum kita bersama-sama berdoa serta merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu dari NKB 138 bait 1 dan 2. Makin serupa Yesus Tuhanku. Sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu kekal. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu kekal. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami untuk kami boleh menghirup udara yang segar ketika kami bangun pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami juga untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mau membacanya juga, dan juga kami mau menyimak apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Tuhan, tolong kami semua supaya kami mengerti akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh meniru dan meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami juga dapat mewariskan apa yang kami
imani kepada anak-anak kami, keturunan kami, dan juga kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami mau diberkati oleh Tuhan dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari surat Yohanes, 3 Yohanes ayat 9 hingga 12. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengikuti kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah, kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema renungan pada pagi hari ini, meniru Diotrefes atau Demetrius. Burung beo bisa menirukan kata-kata, suara, bahkan nyanyian. Apabila kita mengatakan berulang-ulang, pasti burung beo itu akan menirukannya. Demikian juga dengan seorang bayi. Sampai masa usia dini, anak-anak ini pasti akan menirukan atau banyak meniru kata-kata yang didengarnya dan apa yang dilihatnya. Sehingga ada istilah yang kita juga sering dengar, like father, like son. Anak-anak akan menjadi serupa dengan ayahnya, seperti ayahnya. Baik itu dalam serupa dalam suaranya, cara bicaranya, gaya bicaranya, dan juga gaya atau tingkah laku atau seperti gaya berjalannya dan lain-lain. Itu akan ditiru oleh anak-anak. Nah, hal ini disebabkan karena anak-anak itu meniru apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Oleh karena itu, bagi para orang tua sangat penting untuk memberikan contoh di dalam perkataan, di dalam perilaku dan perbuatan, contoh yang baik, yang benar,
di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak juga akan meniru yang baik dan benar dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku orang tuanya. Anak pasti akan meniru orang tuanya karena dia setiap hari bergaul dengan orang tuanya. Setiap hari melihat dan mendengar apa yang disampaikan atau dikatakan atau diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karena itu, berikan contoh dan teladan yang baik di dalam kehidupan ini. Contoh kehidupan yang baik dan benar kepada anak-anak. Meskipun mereka masih bayi, jadi sudah seharusnya para orang tua mengajarkan kebenaran dan kebaikan melalui perkataan dan perbuatan tingkah laku sejak anak-anak mereka masih bayi. Mengapa? Karena segala yang mereka katakan, yang mereka perbuat, itu akan direkam dan terekam di dalam otak anak-anak bahkan ketika mereka masih bayi. Nah, lalu apa dan siapa yang terekam dalam otak Anda? Hal ini sangat penting karena apa yang terekam itulah yang akan kita katakan, yang akan kita perbuat, yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila yang terekam itu adalah hal-hal yang baik dan benar, maka apa yang kita lakukan, yang kita perkatakan, pasti hal-hal yang baik dan benar. Demikian sebaliknya. Perkataan dan perbuatan kita itu akan mencerminkan apa yang terekam di dalam otak kita. Kita lihat Timotius. Timotius seorang anak yang masih muda, tetapi dia sangat dipuji oleh Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Timotius 1 ayat 5. Rasul Paulus mengatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Jadi Rasul Paulus memahami benar bahwa Timotius ini melihat contoh yang baik dan benar dari ibunya Eunike dan juga dari neneknya Lois. Rasul Yohanes dalam suratnya dia menuliskan dan mengingatkan jemaat pada waktu itu dan juga kita pada saat ini, yaitu tentang seorang yang bernama Diotrephes. Siapa Diotrephes? Dan mengapa Rasul Yohanes perlu mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu? Diotrephes adalah seorang Kristen yang punya pengaruh sangat besar di kalangan jemaat. Bahkan dia punya ambisi yang sangat besar. Dia seorang yang ambisius untuk menjadi pemimpin jemaat. Sehingga ia ingin menggulingkan Rasul Yohanes dengan melontarkan kata-kata yang kasar dan arogan. Bahkan Diotrephes tidak menghormati
dan menghargai Rasul Yohanes sebagai pemimpinnya. Ia juga membujuk jemaat untuk menolak orang-orang yang baru yang akan bergabung bersama-sama dengan jemaat dan Rasul Yohanes. Orang seperti Diotrefes saat ini pun dapat kita jumpai di dalam persekutuan di gereja bersama-sama dengan kita mungkin, yaitu orang-orang yang sukanya menonjolkan diri, merasa diri paling benar, paling hebat, bahkan tidak jarang orang ini yang menimbulkan pertentangan, keributan, dan juga perpecahan di dalam persekutuan gereja. Dan sekaligus dia menjadi provokator. Saudaraku, pagi hari ini kita diingatkan oleh Rasul Yohanes, jangan meniru yang buruk, yang jahat, tetapi tirulah yang baik, yang benar. Karena orang yang baik adalah milik Allah, sedangkan orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Sehingga Rasul Yohanes memberi contoh seorang yang baik dan benar, yang bisa dijadikan teladan di dalam jemaat. Siapa dia? Dia adalah Demetrius. Demetrius seorang yang baik dan benar, sehingga ia disukai oleh banyak orang, oleh jemaat. Bahkan Allah sendiri, sumber kebenaran, memujinya. Bagaimana dengan saudara? Siapa yang akan Anda tiru? Diotrefes atau Demetrius? Ujilah dirimu sendiri dan lihatlah teladan kehidupan yang Kristus telah nyatakan di dalam kehidupan ini. Teladan Kristus yang menghidupi iman kepercayaan Paulus, Timotius, Demetrius, dan juga Rasul Yohanes. Kita ini adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, sudah sepatutnya dan selayaknya kita meniru Kristus sebagai sumber kebenaran dan teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang keluar dari perkataan kita dan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang adalah Bapa kita. Jadi, mau memilih siapa sebagai contoh kehidupan? Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, jangan meniru Diotrefes, tapi tirulah Demetrius. Karena Demetrius seorang yang baik, seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah cerminan Kristus di dalam kehidupan di jemaat. Mari kita meniru teladan-teladan yang sudah diberikan oleh Demetrius, Rasul Yohanes, Timotius, Paulus, dan Yesus Kristus sendiri. Agar kita pun bisa mewariskan kehidupan yang baik dan benar kepada anak-anak dan keturunan kita
dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi teladan karena kita meniru yang baik dan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita yang pagi ini kita akan bersama-sama mendoakannya. Ada beberapa pokok doa yang bisa kita doakan bersama-sama dengan saya dan juga seluruh jemaat yang mendengarkan persekutuan doa pagi ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kita berdoa juga untuk sekolah yang dimiliki oleh GKI Gatot Subroto Purwokerto, kelompok bermain dan TK Kristen Kasih Ibu yang saat ini juga masih menerima calon siswa yang akan belajar. Demikian juga kita doakan untuk proses pendewasaan, penjemaatan, pelembagaan Bajem Bumi Ayu. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Di dalam minggu-minggu ini, di dalam sukacita mereka. Dan ada beberapa kegiatan gereja yang kita perlu dukung, kita doakan juga, serta saudara-saudara yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Budi Harnowo, untuk para lansia yang ada di dalam kelemahan fisik, Ibu Franswa Wolangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Keciang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Mulyadi, Ibu Tauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayong, juga Bapak Ho Chung Ming. Ya, mari kita bersama-sama dukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu segala pergumulan kami di dalam kehidupan ini. Begitu banyak pilihan yang dapat kami ambil di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak yang bisa kami tiru, namun melalui renungan doa pagi hari ini, kami diajar dan diingatkan untuk meniru seperti Kristus, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan Yesus ketika Engkau memanggil pulang kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk selalu bertindak, berkata-kata, berperilaku yang baik dan benar, sehingga orang lain dapat melihat dan juga mendengar, bahkan meniru kebenaran dan kebaikan yang telah kami lakukan, karena apa yang kami lakukan adalah cerminan dari apa yang Kristus ajarkan dan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu begitu banyak pergumulan doa kami. Kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu turut ambil bagian untuk mendoakannya. Mulai dari anggota jemaat gereja-Mu, mereka yang sedang sakit, mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh,
mereka yang sedang bersuka cita, bahkan mereka yang ada di dalam duka cita karena ditinggalkan orang yang dikasihi. Tuhan tolong hiburkan mereka yang ada di dalam kedukaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang memberkati dan menumbuhkan iman di dalam kehidupan kerohanian mereka, bukan hanya bertambahnya usia, tetapi juga mereka dapat bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa juga untuk sekolah-sekolah Kristen. Kami percaya khususnya di Purwokerto, sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Tuhan, Engkau sudah mempercayakan sekolah ini kepada pengurus. Kiranya Tuhan yang memberkati para pengurus dan juga guru-guru yang Tuhan tempatkan untuk mengajar dan mendidik anak-anak-Mu yang belajar di sana. Biarlah mereka dapat menuntut ilmu dengan baik dan juga mereka dapat berhasil meraih apa yang mereka cita-citakan. Demikian juga untuk sekolah KB dan TK Kristen Kasih Ibu yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu GKI Gatot Subroto. Biarlah melalui sekolah ini, sekolah Kasih Ibu ini juga dapat meluluskan anak-anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan, yang sungguh beriman dan juga mempunyai akhlak yang baik karena mereka dididik di dalam iman Kristiani. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan dan doa kami juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Ketika tahun depan kami akan bersama-sama seluruh bangsa ini untuk memilih calon presiden dan juga wakil presiden yang nantinya akan kami pilih sebagai presiden maupun wakil presiden yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan berkati setiap calon presiden maupun calon wakil presiden, biarlah mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang mau bekerja, melayani dengan kesungguhan hati untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan juga untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemilih. Biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, supaya mereka dapat memilih yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga mau berdoa untuk setiap aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memberkati serta memimpin kami di dalam setiap langkah, sehingga perkataan, perbuatan, dan tindakan kami selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berkarya di dalam kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.